Mahkamah Agung menolak kasasi terdakwa Mario Dandi dalam kasus pencabulan kepada mantan kekasihnya AG. Selengkapnya dalam Kilas Kriminal berikut ini. Mahkamah Agung menggelar konferensi pers terkait putusan kasasi terhadap terdakwa Mario Dandi Satrio yang melakukan pencabulan kepada mantan kekasihnya. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menolak kasasi terhadap terdakwa Mario Dandi Satrio dalam tindakan pencabulan yang dilakukan kepada mantan kekasihnya AG. Penolakan ini membuat putusan pengadilan sebelumnya tetap berlaku, yaitu pidana 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 2 bulan kurungan. Sebelumnya, anak dari mantan Dirjen Pajak Rafael Alun tersebut juga telah jatuhi pidana 12 tahun penjara atas kasus penganiayaan berat terhadap Kristalino David Ozora. Polisi menetapkan 3 dari 13 remaja sebagai tersangka kekerasan terhadap seorang anak berusia 10 tahun di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menggunakan busur panah. Sebelumnya, tim gabungan Polsek Barombon dan Polsek Goa berhasil menangkap 13 terduga pelaku yang semuanya berusia remaja. Penangkapan dilakukan di tempat yang berbeda. Dari hasil pemeriksaan, 3 dari 13 terduga pelaku ini kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan terhadap anak berinisial FH. Ketiga tersangka adalah A, R, dan H, sementara 10 orang lainnya masih berstatus terperiksa. Peristiwa ini bermula saat bocah berusia 10 tahun tersebut hendak menuju ke tempat les, namun tiba-tiba terkena panah salah sasaran dari sekelompok remaja pada Kamis 20 November lalu. Para pelaku diduga akan menyerang lawannya, tetapi ternyata anak panah mengenai korban, dan akibat serangan itu, korban pun harus dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk menjalani operasi. 2 orang perempuan ditemukan tewas mengenaskan dan 1 lainnya mengalami luka di sebuah kamar kos di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Diduga ketiganya menjadi korban pembunuhan. Peristiwa ini terjadi di Jalan Mengisi di Kelurahan Payaman, Kota Nganjuk pada Rabu dini hari. Menurut warga, kejadian bermula ketika ada seorang pria tak dikenal membawa pisau berlumuran darah yang berada di lokasi tempat kos. Selang beberapa menit kemudian, kamar kos tersebut nampak terbakar. Warga yang panik kemudian mendobrak pintu kamar kos tersebut untuk memadamkan api. Namun pada saat dibuka, warga menemukan 3 perempuan dalam keadaan tergeletak. 2 orang warga asal Purwosari Kediri ditemukan dalam keadaan tewas mengenaskan, sedangkan 1 orang lainnya mengalami luka dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan atas kasus tersebut, dan polisi juga diketahui sudah mengetahui ciri-ciri pelaku. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.